Perjuangan Timur Leste untuk bisa bangkit setelah merdeka dari Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan. Setelah 21 tahun merdeka, kondisi ekonomi dan juga militer Timur Leste ternyata jauh dari harapan. Bagaimana sih kondisi militer negara Timur Leste hari ini? Inilah perjalanan negara Timur Leste setelah 21 tahun lepas dari Indonesia. Portugis mulai berdagang dengan Pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad. Pertempuran dengan Belanda di wilayah tersebut akhirnya menghasilkan perjanjian di tahun 1859, di mana Portugal menyerahkan bagian barat pulau ini. Kemudian Kekaisaran Jepang menduduki Timor dari tahun 1942 hingga 1945. Tetapi Portugal melanjutkan otoritas kolonial setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Timor mendeklarasikan dirinya merdeka dari Portugal pada 28 November 1975 dan diserbu serta diduduki oleh pasukan Indonesia 9 hari kemudian. Lalu wilayah ini dimasukkan ke Indonesia pada bulan Juli 1976 sebagai Provinsi Timor Timur. Kampanye pengamanan yang tidak berhasil terjadi selama 2 dekade berikutnya, di mana sekitar 100.000 hingga 250.000 orang tewas. Dalam referendum populer yang diawasi oleh PBB pada Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Namun dalam 3 minggu berikutnya, milisi anti kemerdekaan Timor yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye pembalasan besar-besaran. Milisi membunuh sekitar 1.400 orang Timor dan memaksa 300.000 orang ke Timor Barat sebagai pengungsi. Sebagian besar infrastruktur negara, termasuk rumah, sistem irigasi, sistem pasokan air dan sekolah, serta hampir semua jaringan listrik negara ini hancur. Pada tanggal 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia dikerahkan ke negara ini dan mengakhiri kekerasan. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Krisis militer. Pada tahun 2006, ketegangan internal mengancam keamanan negara baru ketika serangan militer menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hukum serta ketertiban. Atas permintaan Dili, pasukan stabilisasi internasional atau yang disingkat menjadi ISF yang dipimpin oleh negara Australia dikerahkan ke Timor Leste dan Dewan Keamanan PBB membentuk misi terpadu PBB di Timor Leste yaitu UNMIT yang mencakup kehadiran polisi resmi lebih dari 1.600 personil. ISF dan UNMIT memulihkan stabilitas, memungkinkan pemilihan presiden dan parlemen pada tahun 2007 dalam suasana damai. Pada Februari 2008, sebuah kelompok pemberontak melancarkan serangan yang gagal terhadap presiden dan perdana menteri. Pemimpinnya tewas dalam serangan itu dan sebagian besar pemberontak menyerah pada April 2008. Sejak serangan ini, pemerintah telah menikmati salah satu periode terlama stabilitas pasca kemerdekaan, termasuk pemilihan umum pada tahun 2012 yang sukses untuk parlemen dan presiden, serta transisi kekuasaan yang sukses pada Februari 2015. Pada akhir 2012, Dewan Keamanan PBB mengakhiri misi penjaga perdamaiannya di Timor Leste. Baik ISF maupun UNMIT meninggalkan negara ini. Pemilihan parlemen awal pada musim semi tahun 2017 akhirnya menghasilkan pemerintahan mayoritas setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan. Saat ini pemerintah merupakan koalisi 3 partai dan presiden merupakan anggota partai oposisi.
Pada 2018 dan 2019, konfigurasi ini menghalangi nominasi untuk posisi kementerian utama dan memperlambat kemajuan pada masalah kebijakan tertentu. Kekuatan militer. Dilansir dari The Aurora, kekuatan militer Timor Leste terdiri dari FFDTL, Forças de Defesa de Timor Leste, yang tugasnya menjaga pertahanan negara. Lalu ada FFNTL atau Policia Nacional de Timor Leste, yang lebih mengkhususkan dirinya di dalam negeri. Namun, keduanya ini sebagaimana dilansir dari Wikione, mempunyai peranan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan ketegangan antar layanan. Bahkan hal ini diperparah oleh moral yang buruk dan ketidakdisiplinan dalam FFDTL. Masalah FFDTL memuncak pada tahun 2006 ketika hampir separuh pasukan dibubarkan menyusul protes atas diskriminasi dan kondisi yang buruk. Guys, pemecatan ini berkontribusi pada keruntuhan umum FFDTL dan PNTL pada bulan Mei dan memaksa pemerintah meminta penjaga perdamaian asing untuk memulihkan keamanan. FFDTL lalu dibangun kembali dengan bantuan asing dan telah menyusun rencana pengembangan kekuatan jangka panjang. Namun, merujuk data dari globalfirepower.com, tidak ditemukan nama Timor Leste terpampang. Hal ini menjadi indikasi bahwa militer negara ini sangat kecil hingga tidak masuk hitungan. Militer Timor Leste memang kalah telak jika dibandingkan Indonesia yang memiliki TNI AD, AL, Korps Marinir, Kormar, dan TNI Angkatan Udara. Belum lagi Komando Pertahanan Udara Nasional, Komando Operasi Khusus Angkatan Bersenjata, dan Komando Cadangan Strategis atau Kostrad.